Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan sahabat milenial Indonesia. Kita belajar perjalanan sejarah bangsa kita membuktikan kita kecintaan kepada bangsa ini. Perjalanan bangsa ini penuh retorika dan dinamika. Hal itu perlu kita pelajari agar kedepannya kita mampu menjadi generasi yang memberikan kontribusi dan membenahi negeri ini menjadi negeri yang semakin baik. Malam hari ini kita akan berdiskusi tentang Partai Komunis atau PKI. Adalah sebuah partai politik yang dibentuk pada 23 Mei 1945 dan dibubarkan pada 12 Maret 1966. PKI pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dilarang dan dibubarkan. Berawal dari ISDB, didirikan oleh seorang kaum sosialis Hindia Belanda, Henk Snijvliet, pada tahun 1914. Snijvliet memiliki misi untuk menanamkan paham Marxisme, komunisme terhadap perjuangan nasionalisme Indonesia. Cara yang Snijvliet lakukan yaitu dengan menyebarkan pemahamannya tersebut melalui organisasi buruh kereta api di Semarang pada Kongres ISDV di Semarang pada tahun 1920. Pada Kongres ISDV di Semarang Mei 1920, namun organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, PKH. Kita mengenal Semaun menjadi ketua dalam partai tersebut, dibantu Darsono sebagai wakil. Semaun sendiri merupakan salah seorang tokoh penting di sebuah organisasi bernama Syarikat Islam. Di organisasi tersebut, Semaun juga berusaha untuk menanamkan paham komunis yang kemudian menimbulkan perpecahan dua kubu organisasi tersebut, bernama SI Merah, paham komunis, dan SI Putih, paham agamis. Pada tahun 1924, diadakanlah Kongres Komintern kelima, di mana hasil dari kongres tersebut adalah adanya pengubahan nama kembali menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI. Kemudian pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 terjadi karena dilatar belakangi oleh jatuhnya kabinet Amir Syarafuddin yang tidak lagi didukung setelah kesepakatan perjanjian Renville pada tahun 1948. Amir yang dibantu Musso pun merencanakan sebuah strategis di mana mereka akan menculik serta membunuh para tokoh di Surakarta. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo. Demi menghentikan kelanjutan pemberontakan tersebut, dilakukanlah operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Nasution pada tahun 20 September 1945. Musso pun berhasil ditemukan ditembak mati, sedangkan Amir dan para tokoh komunis lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Walaupun PKI telah melakukan pemberontakan, banyak membunuh tokoh-tokoh nasionalis, tokoh-tokoh perjuangan di negeri ini. Namun, pemilu 1995, pemberontakan PKI justru tidak menyurutkan untuk dipilih oleh pendukung mereka. PKI justru menduduki tempat keempat dengan perolehan 16% dari keseluruhan suara yang ada. Berselang 2 tahun, 1957, Partai Marsumi juga ikut dalam pemilu 1998 dan Marsumi merasa PKI semakin besar dan menuntut PKI akan dibubarkan. Tidak jauh dari peristiwa itu, dibentuklah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, yang difungsikan untuk menangkap ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Pada 1960, Soekarno mencetuskan sebuah slogan bernama Nasakom, yang berarti nasionalisme, agamisme, dan komunisme. Dengan demikian, maka peranan PKI sebagai mitra politik pun dilembagakan oleh Soekarno. Kehadiran PKI sangat dirasakan, terutama menjelang peristiwa G30 SPKI. Partai ini terasa semakin kuat. Para pesaing PKI pun merasa khawatir jika PKI akan memenangkan pemilu berikutnya. Sebab itulah muncul gerakan-gerakan untuk menentang PKI. Gerakan tersebut dipelopori oleh Angkatan Darat. Soekarno yang pada saat itu berada di pihak PKI pun lantas tidak berusaha membatasi pergerakan PKI. Sebaliknya, Aidit selaku pemimpin PKI pada saat itu meyakini Dewan Jenderal akan mengkudeta Soekarno. Maka Aidit bersama sejumlah personil Cakrawirawa menyusun rencana untuk menghadapi Jenderal Angkatan Darat yang diduga ingin mengkudeta Soekarno. Rencana itu gagal sebab dalam pelaksanaan pada 30 September dini hari, 6 jenderal terbunuh. Dari kejadian tersebut, Presiden Soekarno berusaha untuk meyakinkan bahwa PKI tidak terlibat sebagai partai dalam kejadian tersebut. Untuk itu, Soekarno pun tidak bersedia untuk membubarkan PKI. Kendati demikian, banyak pihak yang menuntut pertanggungjawaban tersebut, termasuk mahasiswa, pemuda, pelajar, ulama, santri yang menjadi korban dari para PKI. Akhirnya pemerintahan Soekarno tumbang dan muncullah Orde Baru
Orde Baru memberangus PKI yang disinyalir melakukan pemberontakan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke sahabat milenial, marilah kita jadikan sejarah di masa lalu untuk berkontribusi melahirkan sejarah di masa akan datang yang menghilangkan jejak-jejak kelam, sehingga catatan sejarah dapat kita ukir menjadi generasi yang sekarang ini yang dapat dibanggakan oleh anak cucu kita di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.